A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Sebelumnya terima kasih buat Kak Zulfia Syah yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisah ini kembali kepada teman-teman. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tinggallah di desa, di rumah Pak D. Di antara keluarga Pak D sudah ada yang meninggal, tapi Pak D tidak menguburnya. Pak D biarkan tetap hidup bersama kami, agar kami tetap bersama-sama. Rasanya tak bisa dipercaya. Mana mungkin aku serumah dengan orang mati. Bukan mayat biasa, melainkan mayat hidup. Dia makan, minum, dan berjalan sebagai orang hidup, tapi katanya sudah mati. Sudahlah, sekarang lagi musim orang meninggal, makanya banyak cerita yang dibuat-buat, ujar Mas Ojan, kakak sulungku. Jadi gimana Mas? Kita tetap berangkat ke sana? Tanyaku ragu. Mas Ojan mengangguk. Tak ada pilihan. Rumah yang kami tempati telah disita bank. Kami baru mengetahuinya setelah kematian Papa 1 bulan lalu. Ternyata mendiang Mama banyak berhutang ke sana sini untuk memenuhi gaya hidup hedonnya. Setelah Mama meninggal, Papa menggadaikan ini itu ke bank untuk menutupi hutang Mama. Setelah mereka berdua meninggal, tinggal aku dan Mas Ojan yang kelimpungan. Kami tak punya apapun. Parahnya, kami dikejar-kejar rentenir setiap hari. Bahkan akhir-akhir ini disertai ancaman dan kekerasan. Apakah mayat hidup itu semacam zombie? Tanyaku dalam kekalutan. Kalau dia bergerak, apalagi makan dan minum, berarti dia hidup. Sama seperti kita. Kalau dia mati, dia akan diam, kaku. Itu logikanya. Jelas. Jangan bertanya lagi. Putus Mas Ojan. Sepertinya mulai jengah dengan kekhawatiranku. Kita akan tinggal di sana. Mas Ojan lalu mencibik dan menjawab. Terserah kamu. Kalau mau selamat, ikut aku. Kalau mau diancam rentenir, tinggallah di jalanan. Karena kita sudah gak punya rumah. Melihat Mas Ojan mulai berkemas, aku ikut berkemas meski setengah hati. Terngiang-ngiang percakapan terakhir dengan Pak D Rais via telepon. Kalian boleh tinggal di sini, di rumah Pak D. Di sini aman. Rentenir tidak akan menjangkau. Tapi segeralah berangkat. Kabarnya akses ke desa akan ditutup total. Pandemi membunuh warga satu persatu. Apakah aku dan Mas Ojan juga akan mati kalau tinggal di sana, Pak D? Tanyaku polos. Tak disangka, Pak D Rais menjawab. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Salah satu keluarga Pak D juga ada yang meninggal kemarin lusa. Tapi dia masih di sini. Di rumah ini bersama kami. Hah?
Aku terperangah. Iya, Pak D biarkan dia seperti orang hidup. Pak D menjawab berat namun misterius. Maksudnya? Aku dan Mas Ojan bertanya hampir bersamaan. Sudah, cepat berangkat sebelum desa ditutup. Sampai di desa, nanti kalian jangan banyak bicara. Jangan banyak bertanya. Jalan saja. Diam lebih baik. Apapun yang kalian lihat, biarkan saja. Dari penjelasan Pak D, tergambar jelas ketakutan di desanya saat ini. Pandemi yang melanda dunia saat ini benar-benar mencekam. Jangankan di desa, di kota tempat kami tinggal pun tak henti mendengar berita kematian. Yang sakit, yang sehat, tiba-tiba saja meninggal. Termasuk Papa. Kata Pak D. Rais, setiap rumah di desanya pasti ada yang meninggal. Minimal ada yang sakit. Dan bisa dipastikan tak lama setelah itu akan ikut meninggal. Pasar masih beroperasi, tapi hanya sebentar, lalu bubar. Masjid dan sekolah ditutup. Yang ramai hanya pemakaman. Baru saja menggali kubur, sudah harus menggali lagi. Lama-kelamaan banyak mayat yang dibiarkan tergeletak di jalanan dan baru dikuburkan setelah ada rombongan pemikul jenazah yang sukarela memikulnya sekalian. Pak D, siapa keluarga di sana yang meninggal? Tanyaku takut sekaligus penasaran. Dari seberang hanya terdengar Pak D. Rais terbatuk-batuk. Sama seperti tadi, tapi sekarang lebih rapat, semakin tak berjeda. Saat batuknya berjeda sebentar pun aku mendengar teriakan pilu dari sana. Kadang erangan, tangisan, juga suara laki-laki menapak lantai dengan terburu-buru. Pak D masih di sana? Mas Ojan bertanya panik. Tiba-tiba terdengar dari jauh. Mati. Semua mati. Halo. Aku dan Mas Ojan masih berusaha memanggil. Namun, yang ada hanya suara pilu yang menyayat. Sambungan terputus. Aku bersandar frustasi di tembok. Kita harus segera berangkat ke sana. Putus Mas Ojan. Ke rumah Pak D. Aku berharap masih ada jalan lain. Aku berharap masih ada jalan lain selain ke sana. Di sini atau di sana keadaannya sama-sama mencekam. Bedanya, di sini yang mengancam manusia nyata, sedangkan di sana yang mengancam hanya cerita-cerita. Terus, siapa keluarga Pak D yang sudah meninggal dan katanya masih dibiarkan seperti orang hidup? Aku benar-benar penasaran. Pak D sudah ditinggal Bude cukup lama. Ia hidup bersama kedua anaknya, Mbak Lasmi dan Ratih. Juga suami Mbak Lasmi, Mas Jasin. Mbak Lasmi sepantaran Mas Ojan, Ratih sepantaran denganku. Kami sepupu yang tidak terlalu dekat. Hanya menyapa ketika bertemu dalam acara keluarga. Itu pun jarang. Kita akan tahu setelah sampai di sana, jawab Mas Ojan. Tanpa menunggu persetujuanku, Mas Ojan mengangkat koper kecilku dan memasukkannya ke dalam mobil bersama dengan tas ranselnya. Aku masih mematung di belakang mobil, sedangkan mesin mobil telah dinyalakan. Cepat, perintah Mas Ojan sambil menunjuk keluar pagar. Di arah selatan pagar, ada sebuah mobil berhenti. Mas Ojan memacu cepat mobil setelah aku naik lewat arah utara. Itu rentenir datang lagi, ucap Mas Ojan.
aku juga melihat 3 pria bertubuh beton siap memasuki pagar rumah. Untungnya, Mas Ojan memacu mobil menjauhi rumah di waktu yang tepat. Ancaman mereka kemarin, jika kami tak bisa membayar hutang, kamilah jaminannya. Kami akan disandra dan dijual. Mereka kira kami masih punya warisan yang diurus oleh pengacara setelah papa meninggal. Sepanjang perjalanan, kami lebih banyak diam karena didera ketakutan. Kami sedikit bisa bernapas ketika sudah keluar jauh dari kota dan mulai memasuki pedesaan. Di atas gapura desa, tertulis selamat datang di desa Pancuran. Tak jauh dari gapura, banyak stand-stand beratap terpal dan meja jualan dari bambu. Ini pasar desa Pancuran. Biasanya ramai dengan aneka warna-warni jualan dari hasil alam. Pasarnya sepi, ucapku. Tak seorang pun terlihat ada di sana. Masa pandemi, pasar dibatasi hanya beberapa jam saja, jawab Mas Ojan berusaha menenangkan, dan aku menerimanya. Nah, itu ada orang bawa dagangan. Tunjuk Mas Ojan pada seorang lelaki yang memanggul karung putih berukuran besar. Jual apa, Pak? Mas Ojan memelankan laju mobil sambil menyapa seperti ingin menenangkanku. Ingin menunjukkan kalau di desa ini masih ada kehidupan. Lelaki itu hanya menurunkan karungnya dan meletakkan dengan kasar tepat di samping mobil kami. Saat kulihat dengan seksama, ternyata bukan karung, melainkan kain kafan berisi mayat. Ingin rasanya aku berteriak, kalau saja Mas Ojan tak memberi isyarat agar aku menahan diri. Mobil kembali dilajukan. Apakah dia psikopat? Tanyaku tersengal-sengal ketika jarak mulai jauh dari pasar. Bukan. Dia hanya menggotong mayat karena sudah tidak ada lagi orang yang mau mengurus orang meninggal. Ya Tuhan, hampir semua penduduk meninggal. Untuk apa kami mengantarkan nyawa ke tempat ini? Di kanan kiri jalan, beberapa kali kucumpai air terjun kecil. Ada yang mengalir dari celah bebatuan, ada yang mengalir dari bambu dan jatuh di sungai. Mungkin itu sebabnya disebut desa Pancuran. Mas, tunggu. Pintaku pada Mas Ojan. Mobil yang lajunya memang pelan semakin dipelankan. Ada apa? Mas, lihat deh. Warna air yang mengalir dari bilah bambu itu. Aku menunjuk pancuran di sisi sungai. Warnanya merah, seperti darah. Mas Ojan terbelalak. Namun apa jawabnya? Katanya dia tidak melihat apapun, kecuali air biasa. Pantulan cahaya mungkin. Apalagi yang melihat dalam kekalutan. Imbuhnya. Ya, baiklah. Anggap saja begitu. Biasanya, di setiap sungai banyak ibu-ibu membawa anaknya mandi dan mencuci. Ada juga bapak-bapak memandikan sapi. Tapi, kali ini hanya ada sepi dan kehampaan. Selanjutnya, aku tak melihat sungai-sungai lagi. Hanya persawahan terhampar hijau. Di sepetak sawah, kulihat 2 sapi dengan bajaknya. Sapi di sini mandiri. Mereka bisa bawa bajak tanpa dikendalikan orang. Mas Ojan berucap sambil terkekeh yang dibuat-buat. Pasti dia pura-pura tenang. Sementara aku khawatir, jangan-jangan petaninya sudah meninggal saat membajak sawah. Dan pikiranku tak salah. Di atas genangan lumpur seorang lelaki tergeletak bersama capingnya. Sementara 2 sapi tadi telah menginjaknya berkali-kali. Buktinya,
Seluruh tubuh lelaki itu berlumur-lumpur sampai tak terlihat wajahnya sedikit pun. "Itu," kataku. Mas Ojan hanya menggeleng. "Jangan, biarkan saja." Mobil terus melaju. Entah apa ingin hatinya, ingin cepat sampai, atau tetap di jalan. Sepanjang jalan kulihat pemandangan aneh-aneh. Aku khawatir di rumah Pak D akan melihat yang lebih aneh, bahkan mengerikan. Entah bagaimana aku bisa berpikir begitu. Mungkin berasal dari kekalutan dan ketakutan. "Itu ada toko buka," seru Mas Ojan melihat sebuah toko dengan etalase kecil, juga spanduk kecil yang menunjukkan kalau di sana menjual pulsa. "Mau isi pulsa?" imbuhnya. Perasaan baru kemarin Mas Ojan mengisi pulsa. Tadi tak bisa menghubungi Pak D Rais di jalan mungkin karena jaringan telepon diputus, bukan karena pulsa habis. Tapi biarlah. Aku juga sedikit bernapas lega melihat ada toko buka di desa ini. "Permisi, mau beli pulsa?" teriak Mas Ojan sambil melongokkan kepala ke dalam toko. Tiba-tiba ada bocah kecil berlari dari dalam toko dan merapat ke arah Ojan. Kaosnya lusuh dan seluruh wajahnya. "Aku mau beli pulsa," tanya Mas Ojan menyadari ujung bajunya ada yang menarik-narik. Bocah itu menunjuk ke arah yang jauh. Ia lebih sibuk dengan dirinya sendiri daripada menghiraukan ucapan Mas Ojan. "Bapak atau kakaknya ada? Bisa beli pulsa?" Bocah itu hanya menggeleng dan terus menarik baju Mas Ojan untuk keluar dari toko. "Bapaknya mana, Dek?" Mas Ojan bertanya lebih jelas. Akhirnya, bocah itu menunjuk ke atas lantai di balik etalase toko. Seorang bapak bertubuh sedikit tambun berseloncor di lantai dengan punggung setengah bersandar di tembok. Sepertinya ia sedang tertidur. Ya sudah, Mas Ojan memilih kembali ke mobil. Sedangkan aku yang tak sengaja melihat posisi janggal bapak itu kembali mengintip ke dalam toko. Banyak lalat yang berkerubun di sana, terutama di badan bapak tersebut. Kulit wajahnya juga berwarna pucat. "Mas, bapak itu sudah meninggal," pekiku. "Ayo cepat pergi." Ku tarik tangan Mas Ojan menuju mobil. Namun, tangan bocah tadi tetap mencengkeram baju Mas Ojan sampai sulit dilepaskan. Aku membantu melepaskan baju Mas Ojan dari cengkeramannya. "Ibu sudah dikubur. Bapak sudah gak bernapas sejak kemarin. Mbak Ayu ada di kamar dikerubuni semut dan lalat." Akhirnya bocah itu bersuara. Mungkin dia bermaksud ikut kami keluar dari desanya. Kudorong tubuhnya lebih kuat agar mau melepaskan cengkeramannya. Seluruh keluarganya meninggal. Kemungkinan besar ia membawa virus mematikan saat ini. Setelah berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya, kami berlari menuju mobil dan segera menutup pintu. Bocah itu tetap mengejar, mengetuk-ketuk pintu mobil dari luar. Bahkan saat mobil dilajukan, ia tetap berlari dari belakang. Tak terasa, kami kembali melewati jalan yang tadi sudah dilewati. Sungai-sungai sepi, sawah dengan 2 sapi yang menginjak-injak petaninya, juga pasar yang mati. Tanpa banyak bicara, Mas Ojan berputar balik dan mengulangi perjalanan dari awal lagi. Sementara suasana mulai gelap, kami bingung antara mempercepat laju mobil atau pelan-pelan saja. Sebab
Jika dipercepat takut salah jalan lagi. Jika lambat, khawatir menemukan keadaan yang semakin mencekam. Kamu gak ingat jalan ke rumah Pak D? Mas Ojan hampir putus asa. Iya, itu tadi memang jalan ke rumah Pak D. Sebelum nyampe rumahnya, ada kuburan besar di kiri jalan. Kayaknya kita memang belum ketemu kuburan dari tadi, terangku. Berarti kita sekarang cari kuburan. Iya, memang seharusnya begitu. Tapi aku memilih diam. Mobil kembali melaju pelan. Ada jembatan rusak di depan. Kondisi jalannya memang sudah begitu sejak dulu. Namun tetap bisa dilewati meski pelan-pelan. Itu apa? Aku panik melihat kerlip cahaya di kejauhan. Semakin diperhatikan semakin mendekat. Apakah lampor? Gumamku pelan. Sedikit menyesal setelah berucap. Sebab aku merinding sendiri dengan ucapanku. Ternyata bukan cuma cahaya yang semakin mendekat. Terdengar juga suara gaduh dan tangis. Kali ini kuberanikan diri memerhatikan dengan seksama ke arah cahaya dan suara tersebut. Ternyata segerombolan orang mengusung amben bambu. Mobil otomatis terhenti karena segerombolan itu menghalangi jalan kami. Aku dan Mas Ojan saling tatap. Seakan bertanya bagaimana seharusnya kami selanjutnya. Biarkan aku turun, putus Mas Ojan. Otomatis aku melarangnya. Jangan. Kita gak mungkin putar balik lagi. Melihat mobil kami, mereka menepi. Pelan-pelan mobil kami sedikit mendapatkan jalan. Dari laju pelan itu, kulihat dari mereka banyak yang menangis. Ada juga bapak-bapak yang memberi aba-aba. Amben yang dipikul diturunkan. Taulah aku bahwa isinya adalah sekujur tubuh manusia. Itu. Ayo coba tanya. Tunjuk seseorang ke arah kami. Meski sebenarnya tak ingin berhenti apalagi berurusan dengan mereka. Sempitnya jalan membuat mereka bisa menghadang jalan kami. Tolong kami. Kaca mobil diketuk dari luar. Mas Ojan hanya melihat dari kaca tanpa mau membuka. Sedangkan aku hanya memejamkan mata meski sedikit-sedikit tak bisa menahan diri untuk mengintip. Tolong, pinta seorang lagi. Tolong sebentar, ucap yang lain. Akhirnya kami dihadapkan pada satu pilihan. Membuka kaca, menerobos akan sama saja dengan menabrak mereka. Apa? Tanya Mas Ojan. Kami butuh ke rumah dukun. Kami harus cepat sampai. Perjalanan dari rumah sudah beberapa jam. Kami sudah tidak kuat lagi. Terang seseorang. Tapi kami buru-buru. Ingin cepat sampai juga. Sudah malam. Mas Ojan memberi alasan. Kalau begitu, biarkan mayat itu ikut mobil kalian. Kami akan berjalan di belakang. Kalau ndak bawa beban kami bisa jalan cepat. Pintanya lagi. Mereka bilang mayat. Aku semobil dengan mayat. Ini tidak mungkin. Aku menggeleng kuat-kuat pada Mas Ojan. Lagi pula tak jauh dari arah kami ada pemakaman besar. Kerlip lampunya kelihatan dari arah sini. Itu pemakamannya. Kalian bisa langsung ke sana. Tunjukku memberitahu. Padahal sebagai penduduk desa,
Merekalah yang lebih tahu. Kami ingin ke rumah dukun, bukan ke pemakaman. Katanya itu mayat, protesku. Iya, tapi kami tidak mau menguburkan. Kami akan membawanya ke rumah dukun. Penjelasannya membuatku semakin kacau dan gemetar. Untuk apa? Di sana ada dukun yang bisa membiarkan mayat tetap hidup. Hidup kembali? Tanyaku syok. Bukan hidup kembali. Dia hanya bisa menahan mayat agar tetap bisa hidup bersama kami. Makan, minum, berjalan di sekitar kami. Tapi dia tetap mayat. Bukan berarti manusia hidup. Penjelasan macam apa ini? Aneh dan membingungkan. Itu nggak mungkin, Pak. Sangkalku geram, membuat Mas Ojan melirik dan memberi isyarat agar aku diam saja. Sudah ada buktinya. Keluarganya ada yang meninggal. Dan sekarang mayat itu masih tinggal bersama mereka. Untuk apa memelihara mayat? Seharusnya mereka menerima kematian, bukan justru menangguhkan dengan cara tidak wajar. Seperti halnya aku dan Mas Ojan. Kami menerima kematian mama, kemudian papa. Ayolah, aku mohon. Keluargaku sudah meninggal satu persatu. Dia satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku harus mempertahankannya untuk menemani kesendirianku. Seorang wanita tua berjalan ke arah mobil sambil memohon-mohon dengan tangis. Lama aku dan Mas Ojan saling tatap. Akhirnya Mas Ojan buka suara. Baiklah, tapi aku nggak bisa membawa mayat itu ke dalam mobil. Kalian boleh tetap mengusungnya. Kalau ada yang mau ikut kami silahkan, asal bukan mayatnya. Mereka juga saling tatap. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya mereka setuju. 4 orang masuk ke dalam mobil. 4 orang lagi memikul amben berisi mayat. Entah ketidakwarasan macam apa yang kami hadapi ini. Pengusung mayat di depan, mobil kami di belakang agar bisa memberi penerangan lewat lampu mobil. Setelah 10 menit berjalan, berhentilah mereka di depan sebuah rumah. Ini rumahnya, ucap seseorang yang ada di dalam mobil. Tak salah, mereka menuju sebuah rumah yang juga kami tuju. Mungkin rumahnya berbeda, hanya arahnya yang sama. Begitu harapanku. Ada rumah lain di belakangnya atau di sekitarnya? Tanya Mas Ojan. Nggak ada. Itu rumah yang kami tuju. Rumah dukun sakti. Pak Rais namanya. Mendengar penjelasan orang itu, mulutku menganga lebar. Begitu juga dengan Mas Ojan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.